Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda? Kita ketemu lagi di podcast Radio Suara Tebir. Nah, hari ini saya kedatangan tamu. Ini dari teman-teman LPM Ar-Aita. Ada Balkis Bahmid. Namanya bagus banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Balkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabar? Baik. Saya pengen Balkis aja ya. Iya, Balkis. Balkis. Ini dari LPM Ar-Aita UINSA. Iya, dari UINSA. Ngomong-ngomong di UINSA di fakultas apa? Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh, dakwah dan komunikasi. Oh, iya. Di sana ada dakwah komunikasi ya. Sama juga sih sebenarnya ya. Oh iya. Nah, ini aktif di LPM Ar-Aita dari sejak kapan di UINSA? Dari sejak semester 1. Sekarang semester berapa? Semester 4. Oh, udah semester 4? Iya, baru semester 4. Oh, iya. Aslinya mana sih? Saya asli Jombang, dari Peterongan. Kuliahnya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Oh, iya. Oke. Kenapa tertarik untuk ikut di LPM ini? Karena dari sejak SMA itu dari sejak SMA itu emang suka nulis. Jadi di kuliahan emang cari tempat untuk bisa ngembangin tulisan saya sendiri. Walaupun tulis apa aja dulu waktu SMA? Pernah esai. Oh, gitu. Ya, puisi dan lain-lain. Walaupun di awal di LPM saya agak kurang paham awal-awal karena emang penulisannya ternyata beda. Kan saya ingin mengembangkan tulisan saya yang berupa esai atau puisi, tapi memang yang awal diajarkan memang berupa strike news seperti itu. Kayak awal jadi kru magang itu selalu kalau bahasanya dijejeli enggak. Dimasuki perihal tentang strike news. Oh iya, jadi emang beda penulisan esai dengan news gitu ya. Iya. Oh ya, kalau Balkis kerasain itu perbedaannya lebih kesulitannya di mana? Kalau kesulitan di awal tuh kayak misal kan susunannya strike itu baku banget dan kita by data, maksudnya kita harus pakai data. Kalau esai biasanya itu esai atau opini, saya bisa melakukan opini saya dan biasanya itu nggak terlalu baku. Ada tambahan kayak bahasa-bahasa yang nggak kaku banget gitu. Kalau strike news kan udah ada susunannya pun gitu. Tapi setelah jadi kru magang emang ada tahapan berikutnya, bisa nulis apapun. Waktu kru magang disuruh bikin buletin aja. Makanya saya agak gitu. Sekarang udah baru bisa mendalaminya di semester berikutnya. Iya. Oh, iya. Di LPM sendiri, LPM Ar-Aita sendiri udah lama juga di UINSA? Udah dari 1900-an pokok. Udah lama ya? Udah lama banget. Ya? Iya, dan alumni-alumninya udah banyak di Tempo, Jawa Pos, dan lain-lain. Bagus lah. Nah, ini motivasi Balkis sendiri untuk di LPM selain mengembangkan kemampuan menulis apa? Kalau sekarang sih emang pengen jadi penulis lepas. Karena apa? Saya mengingat saya bukan ini berarti saya membatasi diri saya sebagai perempuan, tapi kayak mengingat kalau besok memang kedepannya kesepakatan antara suami memang punya suami enggak maksudnya saya berpikir ke depan gitu loh. Iya. Terus mungkin bisa jadi penulis lepas kan, kayak tinggal di rumah jadi penulis gitu. Karena emang dasarnya suka nulis ya. Iya. Jadi kayak terus awalnya gimana sih kok bisa suka nulis kemudian akhirnya menulis itu? Awalnya tuh di SMA. Di pondok saya tuh sebenarnya nggak suka nulis, nggak suka baca. Tapi di pondok saya itu orangnya itu emang literasinya tuh tinggi, khususnya di laki-laki. Jadi saya merasa tertantang di situ karena ada suatu kegiatan yang itu dicampur atau barengan sama laki-laki sama perempuan itu. Nah, ketika itu banyak perempuan yang memang tidak bisa menjawab. Ada debat gitu loh, perihal isu sosial yang ada di sekarang. Lah di situ kita diteriaki kayak asukutu salama kayak diammu itu menyelamatkan, makanya perempuan itu banyak diamnya. Lah dari situ saya kayak tertantang untuk aku harus belajar baca, khususnya baca dulu. Terus kayak
baru saya bisa, bukan niat awalnya pasti ngelawan laki-laki tadi yang udah ngeremehin, tapi semakin sekarang udah pemahamannya udah semakin utuh, gak kayak gitu tujuannya. Nah, suka membaca, terus ketemu ustadz yang emang dampingi saya itu untuk belajar nulis, dan beliau itu emang concern di penulisan. Lah di situ saya akhirnya suka nulis, dan awal tulisan saya yang memang jadi apa ya, motivasi sampai sekarang adalah perihal kasus pelecehan seksual. Di situ ada lomba di saya sebenarnya, kayak saya mencoba mengkulik gimana. Itu waktu di LPM ini atau di bukan SMA dulu? Iya, lah gitu ya. Iya, itu dari situ kayak agak berat materinya. Tapi dibantu sama ustadz saya. Sekarang ustadznya di MG. Ustadz Saiful namanya lah. Itu kayak saya memang bahas perihal kekerasan seksual, tapi nggak sampai lanjut, memang nggak sampai final, udah selesai. Tapi nggak menurunkan semangat saya. Jadi dari situ saya semakin banyak belajar, membaca, terus nulis. Waktu itu getting data sendiri juga? Iya, sama teman saya. Sama teman saya perempuan, iya. Lewat BK. Oh gitu. Iya di situ. Iya. Banyak ya kasusnya? Ya nggak banyak, tapi teman saya ngalami. Jadi saya kayak, oh ini kayak perlu diulik gitu. Mungkin dari pimpinan pun nggak tahu gitu loh. Kan di situ kayak pelakunya guru. Saya nggak bisa nyebutin lagi. Iya. Nah di LPM ini selama berapa lama sekarang kalau? 2 tahun. Gitu? 2 tahun ya. Nah ada kira-kira ngerasa progres apa yang didapatkan dari mulai awal sampai akhir? Sekarang bukan akhir ya, iya. Selama 2 tahun ini. Progresnya banyak sih, kayak sekarang udah beralih dari straight news ke features, lagi belajar features, terus deep news. Kalau di LPM apa aja sih? Produksinya. Ada buletin untuk kru magang itu setiap minggu harus bikin buletin. Buletin. Iya, terus. Targetnya? Setiap minggu harus ngeluarin. Iya, 1 buletin. Buletin. Dan itu ditentukan angkatan mereka mau isi rubriknya apa aja. Itu kesempatan. Gitu. Terus kemudian terserah. Iya. Majalah itu 1 tahun 2 kali, sama jurnal. Tapi jurnalnya mandek. Itu agak susah soalnya kan teman-teman sekarang udah fokusnya itu nggak 1 UKM, banyak gitu. Jadi iya. Iya, karena mungkin untuk lebih concern di satu ini lebih apa ya istilahnya, kurang ada tantangan. Iya. Kalau Balkis sendiri pure di LPM ini? Enggak. Saya juga jadi wakil ketua himpunan di situ. Tapi saya emang lebih fokus, kalau skill saya sendiri terasah di LPM. Kalau organisasi lain kayak sekedar nambah relasi sama ngebentuk pemahaman tentang organisasi gitu aja. Nah, kembali ke tadi progresnya ya, dari awal apa yang dirasakan penulisannya ini? Yang pertama pasti saya lebih paham kayak tentang awal saya belajar straight news, sekarang udah features. Jadi kayak saya lebih belajar bagaimana mengelola berita itu untuk tidak monoton. Jadi kayak lebih ada bahasa kiasan yang saya tumpahkan dalam bentuk tulisan, kayak mendayu-dayu dan lain-lain. Itu menurut saya sangat susah. Dan di media-media sekarang yang menurut saya yang lebih menarik itu features. Kayak kita lihat di Mojo ataupun basa-basi itu sekarang lebih banyak diminati itu. Iya, features menurut saya. Karena cara menyampaikan beritanya itu tidak monoton. Kalau straight news itu biasanya untuk gumas-gumas kampus ya. Enggak, ya saya juga straight news Mas. Apa gitu. Iya. Iya. Gitu. Tapi emang agak susah soalnya harus mendetail kan features itu Ibu. Terus semakin banyak paham perihal bagaimana tatanan bahasa, kata baku dan tidak ya. Seperti itulah banyak belajar sih. Kayak semakin tahun itu merasa semakin bodoh. Karena ketemu banyak orang yang lebih LPM-nya tuh saya rasa kayak hebat banget gitu. Apalagi kayak sekarang semakin harus belajar banyak gitu. Iya, betul. Apalagi kalau kita lihat LPM itu kan
bener-bener yang independen. Kalau masih mahasiswa tuh independen. Kalau udah di luar, udah kerja itu harus ke ada tendensi. Harus prinsipnya harus itu. Iya, prinsipnya hilang karena tuntutan. Jadi kayak saya memanfaatkan waktu-waktu emas saya jadi mahasiswa untuk jadi independen. Walaupun nanti saya nggak tahu pada akhirnya mungkin prinsip saya akan tergores oleh tuntutan pekerjaan saya. Ngerasa nggak rasa tulisannya Balkis dulu gitu ya dengan sekarang itu ngerasa nggak ada perbedaan apa atau mungkin lebih dewasa atau tulisannya jadi lebih tertata atau bagaimana? Iya sih, tertata banget. Kayak waktu pertama kali ikut lomba tuh yang perihal kekerasan seksual tuh kayak ya ampun, tulisan tuh gak tertata Ibu. Kayak konjungsi saya taruh depan. Itu padahal tingkat kayak artikel. Kalau sekarang kan udah paham kayak kalau banyak pelatihan dia. Setahun kemarin itu kayak ada penurunan, tapi tahun ini insya Allah bakal ada terus. Kayak setiap minggu kita kajian-kajian gitu. Kayak membantu ya? Iya, bantu dari staf ahli. Kalau di sana staf ahli nggak ada pembinanya. Pembinanya staf ahli itu alumni gitu. Oh, gitu. Yang sudah bekerja tadi? Iya. Misalkan itu di hire gitu ya? Iya. Oh, iya. Ada pengalaman yang tidak terlupakan gitu, tidak waktu di LPM? Ya itu sih kayak bentuk represi atau diskriminasi dari teman-teman, walaupun itu hanya bentuk hate comment. Kalau kita sebagai malah hate comment itu biasanya. Iya. Tapi paling mengesankan ya kemarin sih ketemu teman-teman dari semua LPM, ikut kongres PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Saya baru tahu kayak benar-benar ya teman-teman dari luar LPM, mahasiswa di sana tuh benar-benar totalitas kalau memberitakan, benar-benar independen. Mereka kayak bikin deep news untuk meliput perihal kekerasan seksual di sana, sampai hak akademik mereka diambil. Padahal kan pers harusnya tidak bisa di situ. Seperti itu gitu loh. Harusnya ada jawab. Ketika perang pun harusnya tidak ditembak ya kan? Iya, sampai diculik, dipukuli. Ada? Iya, dari Sulawesi, Bu. Jadi kayak gak ada apa-apanya LPM-ku. Sumpah kayak itu LPM-ku cuma di head comment kayak bentuk komentar atau apapun, tapi mereka udah sampai diculik, dipukuli dan lain-lain seperti itu. Kayak itu buat saya tambah semangat untuk belajar. Tambah semangat? Nggak tambah takut? Enggak. Saya udah pernah bilang ke mama saya sih kayak selalu ada resiko kan gitu ya? Selalu ada resiko. Apalagi kalau tulisannya kemudian akhirnya booming atau kayak tidak hanya booming tapi apa istilahnya? Menyinggung pihak lain. Mungkin iya, atau bahkan mungkin apa istilahnya ya? Resikonya itu sampai yang iya. Soalnya saya baru paham tentang fungsi pers sendiri itu akhir-akhir ini, bukan gitu, maksudnya kayak independensi diri saya sendiri itu baru terbentuk itu sekitar 1 tahun ini, karena saya kemarin tuh kayak kita harus memberitakan yang baik tentang kampus, tentang maksudnya kayak baik-baik gitu loh. Tapi sebenarnya kita juga kontrol sosial, maksudnya kita juga menyampaikan kebijakan. Ada tulisannya mengancam, dari saya bilang mengancam posisi saya. Maksudnya mengancam posisi seseorang yang itu kemudian akhirnya ada. Itu waktu saya liputan demo tentang Perpu Cipta Kerja, saya menyinggung tentang ABS. ABS itu kayak perkumpulannya semua mahasiswa gitu loh. Aliansi BEM Surabaya. Di situ ternyata ada 2 list, ada 2 truk komando. Jadi saya membahas perihal itu karena bagaimana tuntutan kita mau diterima, aspirasi kita mau diterima, sedangkan mahasiswa sendiri itu masih terpisah. Tidak bersatu. Ego kalian masih tinggi gitu. Saya bahas perihal itu dan itu sempat booming. Saya tahu pasti kayak bakal ada hate comment untuk saya atau bahkan ada boomingnya sampai mana? Surabaya. LPM. Tapi saya udah menerima resiko itu juga sih, kayak gak apa-apa. Mumpung masih muda itu. Saya selalu menanam kayak mumpung masih muda masih idealis ya. Iya. Masih muda masih idealis, masih yang belum istilahnya belum ada anak yang nanti akan.
Iya Ibu. Kalau ada resiko apa gitu ya. Iya. Tapi sebagai cewek kamu berani banget. Iya saya terhitung berani banget. Iya berani banget. Saya kalau demo langsung masuk di gedung DPRD. Maksudnya kayak soalnya saya selain sebagai LPM saya itu sebenarnya itu loh Bu, kayak nggak selaras antara jurusan saya sama LPM. Sebenarnya saya pasti dikira anak Ilkom kalau nggak KPI. Padahal saya anak sosiologi. Maksudnya kayak jurusan saya pengembangan masyarakat Islam. Di situ fokusnya sosiologi sama geografi. Jadi kayak nggak ada kesinambungan. Tapi dari situ saya bisa melihat bagaimana benar-benar masyarakat itu emang buta kan. Maksudnya kayak kebijakan itu yo tok. Maksudnya nggak ada. Mereka gak paham kalau mereka itu sedang dipermainkan atau dikendalikan oleh oligarki dan lain-lain. Kayak seperti itu saya jadi kayak punya tanggung jawab tersendiri. Mumpung saya masih muda, idealis saya masih tinggi, mungkin saya bisa membentuk amal jariah lewat situ. Tapi saya juga tidak munafik gitu loh Ibu. Saya tahu pun dosen saya yang dulu punya idealis tinggi, ketika punya tuntutan kerja, dia harus lepas gitu. Kayak saya tidak memungkiri hal itu, tapi sebelum hal itu terjadi saya akan melakukan yang terbaik dan totalitas untuk diri saya. Mumpung masih muda, tenaganya juga masih pol-polan gitu ya untuk menyuarakan. Paling tidak kita berharap ada perbaikan-perbaikan ke depan untuk negeri kita tercinta ini gitu ya, dengan segala kebijakannya. Walaupun itu istilahnya kalau tadi hanya di LPM, tapi paling tidak itu nanti yang akan bisa, kalau itu kita bisa bersatu gitu ya, paling tidak sedikit akan bisa membantu mudah-mudahan gitu. Betul. Dengan suara-suara anak-anak muda seperti ini nih. Semangat. Mungkin ada yang bisa disampaikan untuk adik-adik lah ya. Adik-adik yang nanti akan mengikuti jejaknya Balkis gitu. Wah, menulis kemudian paling tidak gitu bisa menyuarakan gitu ya. Kalau katanya dalam Bapak Pers Indonesia itu Tirto Adi Surya itu mengatakan, aku menulis maka aku melawan. Katanya seperti itu. Melawan untuk apa? Melawan semua tindakan diskriminasi untuk masyarakat, melawan semua. Kamu ingin nangis jadi. Iya, jadi ikut terharu saja. Iya betul. Jadi kayak untuk teman-teman yang masih muda, jiwanya muda, kalian harus bisa memposisikan diri untuk kalau bilang aku moderat, tidak ingin bela kanan kiri, itu salah. Jiwa muda harus ada keberpihakan. Kalau kalian memang berpihak ke pihak yang ingin mengancam masyarakat, sekalian berpihak. Kalau ingin membela masyarakat, sekalian membela masyarakat. Jangan jadi orang yang setengah-setengah. Karena kalian masih muda. Katanya Tan Malaka juga kan, kenikmatan yang paling nikmat dalam usia remaja adalah idealis. Jadi kalau idealis kalian sudah ditangguhkan untuk hal-hal yang sangat politisi saat ini, itu bagi saya sangat mengecewakan. Terus bagaimana ke depannya Indonesia? Sepertinya saya ngomongnya terlalu muluk-muluk, tapi kalau kita turun ke tatanan masyarakat sendiri, yang rasanya kita itu damai, sekitar kita banyak orang yang tidak damai dengan lingkungan yang terancam, kesehatan yang tidak merata, pendidikannya tidak merata, yang saat ini pendidikan dikomersialisasi, pertandingan antara universitas, padahal yang diminta adalah kesetaraan pendidikan untuk semua orang untuk bisa belajar seperti itu. Jadi itu sih. Sebenarnya tidak ada yang dianggap kecil gitu ya, Bu. Bahkan Nabi Ibrahim pun gitu ya, ketika dibakar gitu kan, semut, hanya sekedar semut itu dia meniup api itu gitu. Tapi itu kan paling dari ikhtiar kita gitu ya, ikhtiar kita, dan siapa tahu malah Allah meridhoi ikhtiar kita itu yang seperti hanya kecil, tapi ternyata nanti siapa tahu berbuah dengan sangat baik gitu. Satu hal lagi boleh Bu, untuk perempuan semuanya, bebaskan kalian untuk berekspresi, jangan batasi diri kalian. Tidak ada batasan untuk kalian sama, mau apapun yang kalian lakukan itu berharga. Jangan sampai kalian mendiskriminasi atau memarginalkan diri kalian sendiri dengan tuntutan-tuntutan sosial.
Seperti itu. Semangat. Oke. Oke, terima kasih Balkis. Sedikit tapi sangat menginspirasi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi gitu untuk yang lain, teman-teman apalagi yang punya minat gitu untuk menulis. Saya Rifan, terima kasih. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.